Halo semua, kali ini kita kedatangan seorang tamu yang merupakan seorang YouTuber yang paling disegani oleh sang debaters. Nah, untuk buktinya sekarang saya langsung aja ya kasih cuplikannya ya. Dalam dunia per-YouTubean, ada satu orang yang saya hormati. Dalam boleh percaya, boleh tidak. Orang yang pertama saya hormati di dalam dunia per-YouTubean ini namanya nama atau tidak, saya nggak kawan. Karena selama ini yang harus kami sebarkan. Kalau dia tidak, kawan, murni. Saya selalu melihat beliau ya, entah bagaimana beliau ini, saya nggak ngerti. Dan tutur katanya itu lembut, kawan. Saya kalau orang lembut-lembut ini takut, kawan. Yakinlah. Kan pernah saya bilang, orang yang saya tidak harapkan berdebat adalah Chris Love. Karena bicaranya lembut pelan. Tapi bukan karena saya segani dia, karena lama kali menunggu dia bicara, kawan. Ya kan? Sampai tidur kita baru selesai. Baru bisa kita jawab. Ko Rudi, salut saya kepadamu ya. Ini jujur loh, bukan ngarang-ngarang. Karena dia pernah menulis saya, karena dia mengucapkan semoga cepat sembuh, salam sayang katanya kan, bukan. Dari tutur katanya kalian lihat saja lah. Siapa yang berani mengatakan salam sayang? Saya saja tidak berani, kawan. Kayaknya genit. Nah ini orang-orang yang tak terbiasa menunjukkan kasih. Tapi saya mengasihi orang, tapi caranya bukan begitu ya. Aneh memang. Jadi kalian suruh saya misalnya menyentil layar teologi, nggak berani aku, kawan. Lari aku. Misalnya dia komen di sini, diam-diam aku pura-pura nggak tahu tuh. Sama dengan dua tokoh yang di Facebook tadi. Ketika mereka komen, aku pura-pura nggak tahu. Ku lewat-lewatkan aja komennya itu. Itulah tokoh yang saya tegani di per-YouTubean. Yang kedua, kawan, saya sudah baru berteman juga dengan... Ya, itu dia komentar dari sang debaters tentang Pak Rudi layar teologi. Wow, luar biasa. Nomor satu yang paling disegani oleh sang debaters, Pak Rudi layar teologi. Shalom Pak Rudi. Luar biasa. Shalom, shalom Pak. Pak, palanya udah agak gede dikit Pak kayaknya Pak. Dibandingin tadi ya kan gede dikit. Enggak, saya pada waktu mendengar video itu, ya, saya kaget, ya, saya terharu, tapi sebetulnya saya mau memeluk dia kalau dia ada di depan saya, Pak. Iya, iya, betul, betul. Kenapa, Pak? Memang betul-betul ketika saya ngetik kirim pesan itu saya merasa sayang sama dia. Jadi saya ketik apa adanya aja gitu loh. Dan saya nggak nyangka bahwa perasaan saya itu nyampe ke dia gitu loh. Itu yang bagi saya itu wah, bisa begitu ya gitu. Halo? Halo? Iya, suaranya hilang, Pak ya. Halo, tes tes tes. Suaranya hilang, Pak ya. Halo, 1 2 3 1 2 3. Halo? Halo? Tes 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 1 2 3 1 2 3. Suaranya hilang, Pak, tanpa ragi. Halo? Halo? Internet saya bagus ini. Tapi suaranya ini tanpa ragi hilang ya. Tanpa ragi hilang nih suaranya nih. Halo? Ya. Oh iya Pak, suaranya hilang tadi Pak.
Iya, kayaknya saya punya jaringan putus Pak. Ini seperti wifi Pak. Oke. Oke. Pak, kalau lihat dari wajahnya Pak Rudi, gitu ya, kayaknya Pak Rudi orang yang nggak pernah susah Pak. Maksudnya dari kecil kayaknya enak terus gitu Pak. Terus mau nanya Pak, Pak Rudi dari kecil itu Kristen atau bukan Pak? Saya sampai SMP ya, itu kategori agama itu belum masuk ke dalam sebuah kesadaran itu. Sampai SMP loh itu. Sekalipun di SMP ada pelajaran agama, tetapi itu belum masuk ke dalam kesadaran dalam pengertian, gue beragama ini loh, gitu loh. Kalau orang tua sendiri gimana? Nah, kalau orang tua sendiri, ya, kalau papa saya itu saya juga sampai sekarang kayaknya belum tahu tuh agamanya apa, karena kayaknya sih kayak tidak beragama gitu ya. Ya. Dari saya istilahnya TK kelas 1 SMP, dia memang kehidupannya itu ya kehidupan kayak anak muda yang ya bermainnya di luar gitu ya, yang keras begitu. Ya. Nah, jadi gimana gitu. Ya, kalau mau bilang agamanya itu susah, tapi kalau ibu saya itu beberapa kali saya ingat saya menemani dia ke gereja Katolik pada waktu itu ya. Di Bonaventura Pulau Mas juga itu gerejanya. Gitu. Terus Pak Rudi sempat ada cerita bahwa Papa dulu agak-agak preman, itu maksudnya gimana Pak? Iya. Jadi kita ini kan diskusi ini kan tidak kita buat plot ya. Ini kan spontan ya, tanpa ragi ya. Iya kan? Nah, jadi gini. Saya ketika bercerita tentang pertobatan saya di channel saya sendiri, itu ada orang pasti tidak mengerti. Ya, betapa berartinya ketika saat itu saya bertobat dan menangis di saat itu gitu. Saya yakin tidak ada orang yang mengerti pada waktu itu gitu. Ketika nonton video saya yang udah tonton belasan ribu sih lumayan. Nah, sebetulnya dengan judul yang tanpa ragi berikan ini ya, tentang anak preman. Dari saya itu ya kalau anak preman ya. Ya, anak preman betul. Iya, anak preman ini anak preman Pulau Mas ya, Jakarta Timur ya. Jadi memang saya itu dari kecil seperti tadi saya katakan itu ya, kelas 1, kelas 2 SD gitu ya. Itu sudah terbiasa ya kalau ngebeliin papa saya itu minuman keras itu udah biasa. Ya, cuman papa saya belum masuk geng, itu belum masuk ya, pada kelas 1, kelas 2 itu belum ya. Mungkin pada kelas 3 ya, pada kelas 3 atau kelas 4 SD itu papa saya udah masuk geng itu. Ya, kelas-kelas 3, kelas 4 SD itu gitu. Karena saya ingat banget sekitar kelas 5 itu SD ya, kelas 5 SD itu di sekolah saya itu ada geng itu namanya geng setan. Ya, ini beneran ada geng setan gitu. Ya, anak-anaknya beringas-beringas semua. Semua. Mungkin mereka tahu kalau saya itu suka berantem gitu ya, mereka tahu. Nah, satu kali saya tuh dicegat sama orang tuh mungkin sekitar 20-30 orang ya dari geng setan ini, itu di jalan sepi saya dicegat. Wah, digebukin saya. Bak sama satu orang doang tuh. Digebukin ya. Ya. Nah, saya udah dikasih tahu sama bapak saya itu ya, dari kecil. Kalau lo ditantang sama orang, ya lo lihat dulu dia siap apa enggak, karena biasanya orang yang nantang itu siap. Nah, lo sendiri siap apa enggak? Wah, saya bilang waktu itu, gue nggak siap nih, banyak banget nih orangnya gitu kan. Ya udah, saya nyerah aja ya. Tapi besoknya saya inget banget itu, waktu ini masih SD, saya inget banget saya itu ngajakin 3 preman yang badannya gede-gede ke sekolah saya itu waktu itu. Ini keluarga saya juga nggak tahu nih cerita kayak gini nih. Nggak tahu Pak, ini saya ceritain. Jadi saya ajak. Tapi dari dulu saya itu orangnya nggak suka keroyokan.
Itu bagi saya itu sesuatu yang sangat memalukan keroyokan itu. Ya jadi kalau berantem ya lo lawan satu sama gue gitu. Nah, saya ajak ini 3 preman. Pagi-pagi itu saya udah bangunin ke rumah-rumah mereka. Makanya saya ingat bahwa papa saya udah masuk geng itu ya, itu pasti sebelum kelas 5 SD. Nah, sampai di sekolah saya gebukin pokoknya sampai hancur lebur orang itu. Wah, mukanya semuanya udah ini habis-habisan. Tunggu. Saya bilang, bentar. Pak Rudi berantem. oh saya berantem, Pak. Serius, Pak? Nggak ada tampang loh, Pak. Wah. kayaknya Pak Rudi, kalau dari tadi kan Rudi Sang Debaters juga bilang tutur katanya lembut gitu, halus gitu. Ini mana mungkin sih Pak Rudi itu tukang berantem dulunya? Kayaknya nggak percaya lah. Gitu. Iya. Nah itu sampai akhirnya geng setannya itu malah jadi teman saya. Ya karena dia ngedatengin, lu gile ngegebukin anak buah dia kan, ya kan. Nah akhirnya oke aja. Ya, nah sampai di SMP pun saya ikut pencak silat ya di situ ya. Itu 3 berantai. Ya, 3 berantai itu pencaksilat yang diikuti sama Iko Uwais ya. Iko Uwais. Nah, itu saya selalu juara 1, Pak, kalau kenaikan tingkat. Ya, karena saking ambisi saya itu jadi Bruce Lee waktu itu ya, jadi Bruce Lee. Wow. Itu saya sampai sudah didaftarkan ikut pertandingan. Ya, untuk ikut pertandingan se-Jakarta Pusat pada waktu itu. Latihan terus saya. Saking latihannya luar biasa gila ya. Sampai sakit kuning akhirnya. Nah, itu. Sampai sakit kuning akhirnya saya nggak bisa ngapa-ngapain. Hampir sampai setahun itu, Pak. Ya, hampir sampai setahun. Nah, itu kisah saya. Makanya yang satu saya suka berantem. Yang satu saya hidup di dalam yang preman ini belum saya ceritain. Ya. Nah, saya ingat bagi orang ya, itu mungkin ini kehidupan yang agak ekstrim. Ya, agak ekstrim. Karena kenapa? Karena rumah saya, papa saya itu dikenalnya Om John ya, Om John gitu. Kalau dipanggilnya Om John gitu. Karena dia agak-agak tua dibandingkan yang lain-lainnya gitu. Ya kan? Nah, itu karena itu rumah itu jadi markasnya itu preman. Itu hampir 2 hari sekali orang mabok-mabokan di situ. Ya, jadi kalau rumah saya itu agak belah sedikit 2, yang satu itu tuh jadi tempat mabok-mabokan. Ya, jadi tahun di situ berapa tuh Pak? Wah, ini nih tahun ya pokoknya saya SD gitu udah dari SD itu udah jalan terus itu, Pak. 70-an Jalan terus itu. Oh, enggak. Mungkin kalau SD saya udah mulai saya kan tahun 71 ya lahirnya ya. Jadi itu tahun 80 berapa gitu. 80 berapa gitu. Jadi itu situasi seperti itu udah biasa, ya. Jadi kalau saya sama keluarga saya itu ya, kakak adik gitu ya, itu pada nggak tidur, ya. Makanya kita juara semua, Pak. Kita dari SD juara terus kita ini, ya kakak-kakak saya semuanya. Karena kenapa? Karena nggak bisa tidur, ya. Pada berisik semua tuh preman-preman ya kita ngapain lagi kalau nggak belajar kan, kita pada belajar semua. Ya akhirnya tuh satu kompleks rumah itu bingung semua. Ya. Itu anak gua aja yang baik-baik aja kagak bisa juara kayak mereka gitu. Ini bikin perkara mulu ya hampir tiap hari ya, 2 hari sekali kan. Habis mabok malam ini, besoknya tidur mabok lagi. Kan begitu terus gitu. Jadi ini jago dan pintar di ceritanya nih ya. Jago berantem dan pintar. Wah, bisa. Makanya saya nggak topan anak jalanan Pak kemarin, Pak. Iya, makanya saya nggak dikeluarin Pak sekolah itu. Ya karena sekalipun saya bikin keributan ya, karena saya di depan guru aja Pak, di depan guru. Mau di acara upacara misalkan. Pokoknya mau di depan guru di mana saja, kalau orang ngatain saya, misalkan Cina loleng lo katanya gitu, itu langsung saya gebuk Pak. Saya nggak peduli itu.
ya. Tapi saya nggak pernah dikeluarin dari sekolah gitu loh. Ya kan? Nah, itu apa namanya? Nah, ini kehidupan apa preman yang kayak begitu ya. Itu yang buat saya tuh jauh sekali dari apa namanya? Air mata itu jauh sekali, Pak. Itu sesuatu yang langka. Kayaknya saya nggak inget tuh kapan saya nangis itu. Ya. Saya ingetnya nangis ya sejak ketika bertobat di Istora Senayan itu aja. Nah, sebelumnya saya nggak inget nangis. Gitu, Pak. Nangis itu barang langka sekali itu bisa nangis gitu. Ya. Nah, ini sedikit kisahnya di situ. Berarti orang tua ayah masuk geng berantem begitu juga malah seneng dong Pak, jadi banyak teman Pak. Malah apa Pak? Malah seneng Pak, banyak teman berarti. Siapa tuh yang seneng? Bapak. Maksudnya Papa tadi masuk geng gitu, jadi fine-fine aja gitu, asik gitu malah. Wah, betul. Kita ini sekeluarga, biar dikata Cina ya, itu biar dikata mata sipit, itu aman sekali Pak. Ibu saya mau ke pasar dan lain-lain, wah semua kita dijaga Pak. Kita aman sekali, dikenal, oh ini anaknya Om John gitu. Karena kita kayak pasti mereka datang kan ngelihat di rumah kita kan ya. Ya kan, kita kenal semua sama mereka gitu. Ya, jadi kita aman di informasi itu. Makanya saya itu kan Cina tapi Cina kampung, ya. Temannya orang-orang kampung gitu. Artinya gini, seumur hidup saya hampir berteman itu dengan Islam sama Kristen doang. Ya, agama lain saya nggak tahu tuh. Ya, Islam sama Kristen doang. Ya kebanyakan Islam. Dan saya baik-baik saja itu. Gitu loh. Jadi ya teman-teman saya begitu semua sama Islam gitu. Makanya saya agak bingung juga kenapa ketika sekolah teologi juga ada nuansa tidak suka gitu ya sama Islam gitu. Apalagi masuk YouTube ini wah lebih gila lagi gitu kan. Nah, itu saya nggak ngerti tuh. Masalahnya apa gitu. Jadi ke bawah gitu ya. Pak. Halo? Halo? Iya. Oke. Terus dari anak yang suka berantem terus segala macam gitu, kenapa Bapak jadi belajar teologi, Pak? Iya. Kenapa bisa jadi tertarik teologi gitu? Iya, saya tertarik teologi itu konsekuensi dari saya bertobat itu, Pak. Jadi setelah saya sakit itu ya, sakit kuning kemudian tidak bisa jadi Bruce Lee lagi gitu ya. Itu saya pikir-pikir kayaknya pengen jadi orang kaya aja gitu loh. ya. Nah, itu akhirnya saya pikir-pikir apa sih yang orang lain nggak bisa gitu. Oh, kebanyakan orang nggak bisa matematika. Ya, makanya saya belajar matematika. Ya, dan Eptanas saya SMP itu nomor 1, Pak. Ya. Ini bukan cerita kayak itu ya. Mualaf itu ya. Itu bisa dicek di SMP 99 Jakarta Timur. Ya. Bahkan ketika saya masuk SMA, itu saya ketika diadu sama yang nilainya 100 Eptanasnya, itu nilai saya itu sekitar 9,5, yang lainnya 7 dan 5 ke bawah. Jadi saya gila-gilaan belajar matematikanya pada waktu itu. Ya kan? Nah, nggak tahu apa-apa. Padahal saat itu juga agama saya nggak tertarik apa-apa, Pak, agama. Ya, sampai kelas 1 SMA tuh agama saya nggak tertarik. Nah, saya punya teman yang suka fitness ya. Saya suka fit tempat dia juga, ya namanya Apin di situ ya. Badannya gede, orangnya keren ya. Nah itu dia. Suatu hari ujuk-ujuk dia nawarin saya, lo mau ikut ini nggak? Dengerin khotbah tuh ada pengkhotbah kecil loh, jago dia khotbahnya gitu. Oh mungkin karena dengar kata jago saya tertarik gitu kan. Wih jago ya umur. Tapi saat itu orang itu pengkhotbah ciliknya ini udah 17 tahun Pak, sama sekitar saya lah, sama gitu ya. Tapi dia udah khotbah dari umur 8 tahun tuh. Itu luar biasa sekali. Dari umur 8 tahun. 8 tahun pengkhotbah ini ya. Nah, nama pengkhotbah ini tuh David Moninga. Ya, adiknya dia tuh Ripka Moninga.
Ya, itu kalau Bapak dengar ceritanya ajaib semua, Pak. Ya, kalau sekolah nggak pernah belajar, nilainya bagus. Ya, nggak pernah belajar bahasa Ibrani Yunani, tapi mereka bisa bahasa Ibrani Yunani. Oh ya? Iya, jadi apa namanya, fantastic ya. Terus juga orang ini sangat karismatik ya, apa namanya, saya sering sekali ngelihat bapak-bapak yang udah tua, orang-orang kayak konglomerat begitu ya, David Moninga. Nah, ketika saat itu kalau dipegang tangannya aja dia berdoa, langsung Pak, ya, langsung masalah hilang semua gitu loh. Ya. Nah itu saya ikutin apa namanya, ajakannya si Apin ini untuk ngikutin ini, KKR-nya David Moninga, ya kan. Pada saat saya diajak ya saya nggak mau gitu. Wah ngapain kok ngikut-ngikutin gituan. Tapi besoknya saya nggak ketemu sama si Apinnya, nggak ketemu. Tuh orang kemana gitu kan. Ya, tapi saya nggak tahu kenapa saya tertarik aja. Nah, padahal hidup saya itu ya selama dari TK sampai SMA kelas 1 itu radiusnya itu cuman sampai SMP 2 km, sampai SMA cuman 5 km. Ya. Jadi saya tuh nggak tahu sama sekali Istora Senayan gitu. Ya kan akhirnya karena saya memang orang itu nekat-nekat aja, saya naik aja. Gue kayaknya penasaran tuh. Saya naik, ya akhirnya dituntun tuh ya sama orang, sama keneknya, ya kan akhirnya nyampe ke Istora Senayan. Nah, di Istora Senayan itu kan bentuknya itu kan bukan lingkaran bulat gini, tapi melingkar, ya elips tapi dia melingkar. Nah itu panggungnya si David Moninga itu dia di tengah-tengah, jadi belakang itu kosong. Nah dia agak-agak sebelah kanan itu pada keisi, tapi di tempat saya itu ya, ketika saya duduk itu kosong. Ya ketika saya duduk ya. Nah kemudian ada beberapa saat kemudian 3-4 orang datang. Ya kan, ya saya dengerin aja David Moninga khotbah apa aja. Tapi sekarang saya udah lupa semua ya khotbahnya dia itu detailnya tuh saya lupa semua. Sampai dia bilang begini, saya melihat setan di sana gitu kan. Nunjuknya ke daerah saya lihat kan, wih setan mana? Karena saya itu Pak ya, kalau urusan setan ini dan itu saya samperin Pak. Jadi waktu SMP sampai ke rumah saya itu daerahnya itu pohon semua tau gak? Jadi nggak ada jalan raya. Nah saya harus lewat di situ. Itu kerjaan saya. Itu kalau ada kresek-kresek saya samperin. Nah pada waktu kejadian itu, wah saya tengok kiri kanan begitu ya. Wah mana setannya nih? Saya bilang nih, ya. Nah pada saat dia bilang setan itu diikat gitu kan. Pada saat dia bilang setan itu diikat, itu luar biasa loh. Saya sampai merinding ya. Jadi kalau saya mengingat saya sampai merinding. Jadi kayak ada binatang besar ya yang kebanting gitu, bluduar gitu. Ya, sampai saya, wah, kenapa nih? Ada apa nih gitu kan? Terus lengkingannya tuh gila itu kayak seperti anjing yang melengking kesakitan. Ya. Wah, saya lihat samping kiri kanan saya. Kan sudah nggak ada belakang. Yang agak jauh itu yang rame itu yang dari sebelah kanan terus ke sananya rame itu orangnya asik-asik aja mereka. Diam-diam begini-begini aja. Santai-santai. Saya sampai heran, ya kan? Saya lihat, wah, gila nih, kayak gempa begini saya liatin kan. Bludar gitu kayak kayak anjing gede kayak raksasa gitu. Nah, setelah itu David Moninga ngelihat ke atas gitu kan. Saya melihat Yesus begini-begini ya. Dia biasa melihat penglihatan gitu. Dia karismatik, dia biasa melihat penglihatan. Terus habis dia melihat penglihatan begitu, dia nunjuk lagi ke saya. Ya kan? Yesus mati untuk saudara. Kok dia nunjuk ke gue ya gitu kan? Ya, saya lihat belakang. Wah, saya kagetnya itu belakang tuh sama sekali nggak ada orang. Wah, nggak ada orang sama sekali. Berarti dia nunjuk gue nih. Wah, saya lihat serius ya kan. David Moninga berkali-kali dia mengatakan ya, Yesus mati untuk saudara. Ya, itu kalimat itu itu kalimat yang luar biasa sekali. Ya, itu kalimat yang hidup ya, yang hidup bahkan bukan sejak saat itu saja, sampai sekarang pun itu kalimat tuh hidup.
Ya itu menggetarkan sekali gitu loh buat saya itu. Nah, ketika dia bilang Yesus mau mati untuk saudara, saya juga nggak tahu kenapa. Ya, di saat itu saya menangis dan kemudian dia biasanya ngajakin untuk yang lain-lainnya untuk angkat tangan ya, ada maju ke depan supaya didoakan yang bertobat menerima Yesus gitu. Ya saya maju selesai gitu kan. Saya pulang. Sejak pulang itu, Pak, sejak pulang KKR David Moninga, ya, saya selalu ingat itu terus. Saya ingat itu terus, ya, sampai ekstrim saya, ya, ekstrimnya itu pelajaran sekolah itu, ya nyaris nggak saya lihat, kecuali di sekolah doang. Ya, saya udah nggak begitu tertarik lagi. Bahkan matematika yang saya gemari itu udah saya tinggalkan. Pokoknya saya kerjaannya di buku itu buku-buku iman Kristen. Dan saya mondar-mandirnya ke Gramedia, di sana ada Matraman ya, Gramedia Matraman, sama ke BPK Gunung Mulia di kok lupa saya. Ya di dekat situlah gitu. Salemba ya situ ya. BPK Gunung Mulia. Nah, jadi kerjaan saya itu nongkrongin di buku-buku Kristen doang. Ya. Jadi saya itu kerjaannya tuh kalau di bis ya, kalau saya Pak ya, kalau saya nggak punya duit itu nggak ada masalah Pak buat saya Pak. Ya, karena kenapa? Karena kalau keneknya bilang minta duit, saya selalu bilang, sorry Pak, saya nggak punya duit, saya numpang dulu sampai sono. Ya, kalau dia marah ya saya cuma bilang, ya kalau gitu turunin aja gue di sini gitu. Kerjaannya cuma begitu doang Pak. Ya, termasuk ketika saya di toko buku juga gitu. Ya, kita ketemu satpam biasanya, Dek, jangan duduk di situ. Oh iya Pak, saya muter, ya kan, ke sono ke pojok. Nanti dia ketemu dia lagi, saya muter lagi. Oh Bu, saya puterin terus dia Pak. Kerjaannya begitu, ya kalau di BPK Gunung Mulia nggak ada satpam ya, jadi saya bebas. Tapi kalau di Gramedia, bentar, Pak Rudi. Bentar Pak Rudi, ini ada yang nggak nyambung nih. Pak Rudi nggak punya duit, lagi masih kecil. Iya, dari kecil Pak. Dari kecil Pak. Jadi biasanya orang Pak Rudi keturunan Chinese kan? Iya. Itu kan biasanya keturunan Chinese kan kaya Pak. Hah? Nah. Nggak ada campuran Arabnya Pak? Campuran Arab India gitu nggak ada. Jadi kakek nenek saya itu asli dari Tiongkok datang ke sini. Ya. Nah, papa saya itu punya adik, punya kakak. Tapi memang mungkin papa saya itu mungkin ya memang anak bandel gitu ya, preman begitu ya dari dulunya juga ya. Ya, badannya dulu gede dia. Ya kan, nah. Dia nggak suka belajar, Pak. Jadi kakak-kakak adiknya pada sekolah, dia nggak mau sekolah. Iya kan? Nah, jadi ketika ketika kakak-kakaknya kaya ya, kakak-kakaknya kaya, bahkan Bapak tahu bakmi Gajah Mada kan ya? Bakmi Gajah Mada yang di Jalan Gajah Mada? Bukan sekedar yang di Jalan Gajah Mada, Pak. Kalau itu pusatnya memang. Ya, awal mulanya dia gitu ya. Itu masih kakak adik, Pak. Dengan nenek saya itu. Ya. Tetapi karena papa saya itu terbuang Pak dari keluarganya. Karena dianggap ya kagak mau sekolah nih, anak istilahnya anak kagak punya masa depan katanya. Ya. Termasuk juga itulah ya, termasuk kalimat-kalimat seperti itu ya yang memotivasi saya sebetulnya termasuk nanti belajar dengan sebaik-baiknya. Ya ingin nunjukin sama papa saya itu bahwa ini anak lo nih nggak main-main loh gitu ya. Saya yakin pada saat itu karena saya selalu nomor 1 di Duta Wacana Pak setiap semester itu di angkatan saya. Jadi saya yakin bahwa ketika saya lulus saya akan membawakan makalah singkat. Saya pikir begitu gitu. Ya kan? Nah, makanya saudara mungkin baru bisa merasakan tuh kenapa saya marah sekali gitu sama Tuhan itu ya. Marah sekali gitu. Oke. Ini ya, Pak. Nah, jadi itu ya? Duta Wacana. Ya. Pak Tanparagi.
Halo? Jadi ini bukan ini ya, bukan apa Universitas Kayalan di Vatikan nih Pak ya. Ini real nih. Oh iya Pak, Iya. itu wajah saya kan lumayan ya, maksudnya lumayan ganteng ya. Ya. Enggak, istri saya protes Pak. Istri saya protes. Kenapa tanpa Raki milihin wajah kamu di live streaming ini kok kayak Karyo Sidul itu kan? Apa nggak ada yang bagusan? Ini Pak. Iya. Ini juga parodi nih ya. Oh iya, Ini saya kayaknya waktu itu kadang gondrong juga saya. Kadang 2013, gondrong juga. 7 tahun yang lalu berarti ini. Iya. Oke. Agak galak ya Pak di situ ya Pak. Iya. Ya kalau yang ini agak preman saya percaya Pak. Yang ini. Masih ada ini kayaknya. Dikit-dikit. Kalau yang ini udah nggak ada yang ini. Oh iya. Ini udah nggak ada, ini udah hilang sama sekali nih. Apalagi yang ini. Wah, apalagi tuh ada teologinya begitu udah hilang dah sama sekali deh. Ini masih ada nih. Iya, gimana? Ya lanjut Pak, lanjut. Iya, jadi memang betul keluarga besar saya cukup kaya. Ya, saya pernah 1-2 kali ketemu dengan pemilik bakmi GM itu ya kan, ngikutin acara ya 1-2 kali lah acara khusus itu mewah Pak. Luar biasa. Tapi karena ayah saya itu terbuang begitu, ya pergaulan dia bukan sama orang-orang kaya. Ya justru sama preman-preman ini malahan. Gitu Pak. Berarti nanti kapan-kapan kalau saya ke Bakmi Gajah Mada saya rebut nama Rudi Van 3 kali dapat diskon kali Pak ya? Oh, ya mungkin dia udah kagak kenal. Kita udah nggak ketemu ya, udah nggak ketemu gitu. Oh, oke. Iya. Wow, ini jarang-jarang nih soalnya biasanya kan kalau orang-orang taunya namanya apa? Kulit kuning, mata sipit, ini duitnya pasti tebal ini. Gitu kan biasanya kan gitu, Pak. Saya bertahun-tahun Pak, setelah bertobat ya bertahun-tahun pun saya kan ngikutin ya sebanyak mungkin aliran ya. Sebanyak mungkin aliran persekutuan pokoknya saya datengin aja. Ya. Itu saya nggak bawa duit, Pak. Saya nggak bawa duit, pokoknya kerjanya gitu. Kadang orang marah ya cuman nggak sampai sekarang saya ingat satu pun nggak ada yang pernah mukul, Pak. Ya, jadi kalau saya nebeng terus itu ya, misalkan sih saya jauh nih tempatnya. Keneknya nggak terima misalkan, saya disuruh turun saya turun, tapi saya naik lagi. Wah, ini Pak Rudi ngajarin yang nggak bener nih. Pak Rudi ngajarin nggak bener. Jadi caranya begitu nih, kalau misalnya mau pergi nggak punya duit gitu caranya, naik aja main apa? Ya, tapi kan ikut persekutuan Pak. Gitu. Ikut persekutuan. Kalau ditanya mau kemana deh? Mau sampai diturunin aja Pak. Dimanapun juga Pak. Wow. Ya. Itu kerjaan saya itu waktu itu. Oke. Berarti cukup ini juga ya Pak? Cukup mengerikan juga, berarti kemana-mana udah melanglang buana dan melanglang buana nggak punya duit, nggak punya apa-apa gitu Pak ya? Iya Pak, termasuk ke Duta Wacana juga kan Pak, saya ceritain. Ya kan? Saya cuman istilahnya ya mungkin punya duit 50.000 ya, 50.000 mungkin ya. Pada waktu itu naik kereta api sih masih 6-7 ribu rupiah loh Pak, kereta api ekonomi itu loh. Ya, ke Jogja itu masih 6-7 ribu rupiah. Jadi saya lumayan lah 50.000 kan, ya masih bisa ke sana gitu. Ya kan? Nah, itu saya diomel-omelin itu waktu setelah ujian masuk, terus kemudian dites psikologis ya kan, terus ujian pengetahuan Alkitab macam-macam lah itu ya. Nah, terakhir itu kan wawancara. Nah, ketika wawancaranya itu saya satu-satunya orang yang kagak bayar uang pembangunan saya. Ya, satu-satunya orang yang nggak bayar uang pembangunan, kayaknya juga nggak bayar apa-apa saya. Ya termasuk sebetulnya uang sekolah juga Pak. Setiap semester itu saya dapat beasiswa prestasi. Jadi saya gratis-gratis aja gitu. Oh. Iya. Jadi itu kisah, ya memang kisahnya seperti itu gitu.
Tapi Jadi saya kalau nggak kelihatan menurut saya, miskin ya Pak ya? enggak Pak. Hah? Enggak, Rumahnya aja, enggak. Bapak lihat aja sekarang Iya, rumah iya saya itu. di belakang nih. Tuh, Nah, ya gedongan kan? begitu Pak. Iya Pak, TV-nya aja berapa inci? Ada perapiannya, ada itunya. Iya. Ini duitnya nggak berseri nih Pak kelihatannya Pak. Terus, Iya. wow, terus udah gitu setelah sekolah, Bapak melayani Oh juga ya, di gereja? iya karena saya sudah bertobat, terus kemudian juga saat itu saya telat ya, setelah apa namanya dapat saya dapat panggilan di kelas 3 itu saya dapat panggilan menjadi hamba Tuhan itu. Ya itu juga David Moninga juga khotbahnya dari Yohanes itu yang terakhir itu yang Petrus itu ditanyain sama Tuhan Yesus 3 kali ya. Ya apakah engkau mengasihi aku itu? Nah, khotbahnya tentang itu. Ya kan? Nah, di situ itu juga ya, saya ketika dia khotbah ya saya juga biasa-biasa saja saat itu, ya kan? Tapi ketika dia panggil siapa yang mau jadi hamba Tuhan? Wah, dalam hati saya, wah kayaknya gue mau tapi nggak sekarang gitu ya. Tapi dia panggil terus gitu kan. Manggil terus dia tuh. Bahkan cukup lama dia manggil terus itu, David Moninga ini. Sampai akhirnya saya diam-diam tiba-tiba ada suara yang bertanya sama saya, Rudi, apakah engkau mengasihi aku? Nah, dari sejak itu, begitu saya mendengar suara itu, saya udah nggak bisa santai lagi, Pak. Ya, saat itu saya selalu saat itu saya duduk sambil menundukkan kepala ya. Wah, saya susah juga nih ditanyain apakah engkau mengasihiku. Ya, dalam hati saya begini, gue sih mengasihi Tuhan ya, tetapi ntar kalau gue mengasihi Tuhan, ntar kayak Petrus lagi justru gembalakanlah domba-dombaku. Jadi saya diam-diam aja. Aku diam lah. Tapi suara itu saya dengar terus gitu kan. Wah, sampai di titik saya nggak kuat tuh. Nggak kuat ditanyain begitu terus gitu kan. Akhirnya saya jawab, benar Tuhan, saya mengasihi engkau. Ya, begitu saya selesai begitu, benar juga yang saya duga tadi. Ya kan, langsung Tuhan gembalakanlah domba-dombaku. Ya. Nah, begitu Tuhan mengatakan begitu, ya udah saya saat itu saya juga nggak tahu tuh. Ya kenapa saya menangis lagi saat itu, ya kan? Nah, saya berdiri sambil jalan turun dari beberapa tingkat itu ya, jalan ke bawah itu. Nah, ketika saya jalan mulai melangkah itu David Moninga tuh persis ketika saya mulai jalan itu dia sudah nggak manggil orang lagi. Ya, sebelumnya dia manggil terus, siapa yang mau jadi hamba Tuhan. Nah, sampai akhirnya saya di depan didoakan, nah saya jadi hamba Tuhan. Ya, didoakan sama dia gitu. Nah, itu kelas 3. Habis lulus, saya mau masuk ke I3 Batu Malang, ya, Institut Injili Indonesia. Mungkin itu sekolahnya ini kali ya, Louis Prastio ya. Ya, kemungkinan ya. Nah, kalau sekarang udah menjadi STT I3 ya. Dulu masih I3. Ya, nah, saya datang telat, saya bulan Mei datang telat ya. Nah, di saat itu saya nekat, saya bilang, "Tolong dong diuji sama gua apa aja." Istilahnya lo mau suruh puasa kayak lo mau tes pengetahuan gue sanggupin deh apa aja. Dari siang sampai sore dosen-dosen pada ini Pak merapatkan nih anak gimana kan ya, kita izinkan nggak untuk sekolah tempat kita. Wah, udah sampai sore akhirnya mereka bilang, maaf katanya kita nggak bisa. Semua pendaftaran udah tertutup, anak-anak sebentar lagi udah pada mau masuk ini kuliah. Wah, akhirnya saya pulang. Nah, guru SMA saya tahu ya kalau saya itu belum masuk ke kuliah gitu. Nah, saya dipanggil untuk ngajar setahun. Ya, kelas 1, 2, 3 SMA itu saya ngajar. Ya kan? Tapi setelah 1 tahun, nah saya mendapat masukan dari pendeta saya GPIB. Yaitu namanya Rudi Safardan, ya. Nah, dia kasih tahu beberapa sekolah teologi tapi yang terutama STT Jakarta sama Duta Wacana. Nah, itu saya masuk di situ, Pak. Ya. Nah, itulah itu panggilan menjadi hamba Tuhan, dan saya merasa masuk Duta Wacana itu ya sebagai prajurit Kristus gitu loh. Ya, makanya nekat saya, Pak. Jadi saya nekat ya belajar itu. Jadi kalau orang itu kan kalau belajar itu kan nggak sampai muntah-muntah ya. Kalau saya belajar itu sampai muntah-muntah
itu secara fisik. Ya, karena saya betul-betul memanfaatkan kesempatan itu untuk belajar gitu. Jadi ya mungkin nanti kalau ada teman saya dari Duta Wacana boleh ngasih tahu itu. Ya. Berarti Pak Rudi masuk ke kampus teologi itu memang udah niat ya, yang lain udah nggak dilihat lagi yang sekuler. Saya SMA aja udah nggak mau ikut Eptanas macam-macam, Pak, karena nggak ada gunanya, Pak. Ya. Wow. Ini langka loh Pak, langka sekali Pak, langka. Maksudnya gini, saya sering malah ketemu anak-anak yang masuk ST itu banyak kan buangan Pak. Keluar ngomong justru begitu gitu. Yang nggak diterima di mana-mana, lagi nggak punya uang, nggak punya yang lain-lain, ya masuknya STT gitu. Pilihan terakhir. Nah ini Pak Rudi pilihan pertama STT dan nggak ada pilihan lagi itu tempat lain gitu. Nggak ada Pak. Harus teologi. Nggak ada. Teologi dah. Satu-satunya Pak. Wow. Ya. Wow. Ya Pak Rudi makhluk langka Pak. Tapi saya Pak Tan Baragi, saya sekitar 3-4 hari ini itu selalu mendengarkan lagunya Hari Saikat ya, Pak Hari Saikat dan Pak Beris itu yang pulanglah itu ya, lagu pulanglah itu. Karena di saat itu kan pembukaannya itu pembukaannya itu kan ada yang membasuh kaki. Ya, ada yang membasuh kaki. Itu pengalaman termasuk pengalaman terindah saya di Duta Wacana, Pak. Jadi ketika saat itu di Mospek ya, dikerjain habis-habisan ya. Wah, pokoknya itu menarik sekali deh, itu menarik sekali. Tapi ujung-ujungnya saya pikir akan dimasukin ke lumpur ya, karena kita tuh tinggal disuruh pakai celana pendek gitu kan. Suruh pakai celana pendek, katanya nih paling kejam nih, ininya itu. Penyiksaannya nih di Duta Wacana nih ya. Hari terakhir paling kejam gitu kan. Kita akan dimasukin ke ruang khusus, pokoknya nggak bisa keluar. Ya sampai dalam hati saya itu, kayaknya gue salah masuk nih ke Duta Wacana. Pada saat itu ya. Nah, tapi setelah masuk ruangan, gelap Pak. Ruangannya gelap, kita disuruh duduk, dituntun ya, pakai tangan dituntun. Terus kita diduduk masing-masing, ya. Itu teringat sampai sekarang ya. Ya puluhan tahun teringat, karena kenapa? Karena pada saat itu ya kita kan nggak pakai sepatu apa-apa karena disuruh pakai sendal dan semua dilepas dan kita pakai celana pendek gitu kan. Pada saat itu dipegang ya kaki saya itu sama kakak tingkat ya kan. Mereka bawa kayak ember kecil gitu loh. Dan itu betul-betul dibasuhnya tuh pelan-pelan Pak. Jadi bukan cuma dicolek-colek gini, bukan. Waduh, saya sampai bilang, aduh syukur gue masuk Duta Wacana. Tadinya saya ketika mau masuk ke dalam ruangan itu, saya pikir, wah gue kayaknya salah nih masuk Duta Wacana. Nah tapi karena dikerjain terus kita Pak, kita itu ya. Waktu Mospek itu, masa orientasi kampus itu. Nah ketika ketika saya menonton videonya Pak Hari Saikat itu, saya berapa hari ini malam tuh sering menangis melihatnya. Karena menyentuh pengalaman saya yang saya selalu ingat itu gitu, dibasuh kaki sama kakak tingkat itu nggak terlupakan itu Pak. Yang ini Pak ya, Pulanglah Kawan. Pulanglah Kawan. Ini lagu dalam sekali menurut saya sih. Ya, dalam sekali gitu. Oke, ntar kita tutup pakai lagu ini ya. Luar biasa. Iya Pak, silakan. Oke. Wow. Terus setelah itu Bapak setelah lulus dari Duta Wacana langsung pelayanan begitu Pak? Tidak. Langsung di gereja atau gimana? Tidak. Jadi setelah lulus Duta Wacana, ya itu ijazah saya simpan saja. Ya, mengapa demikian? Ya, karena saya kecewa sekali ketika ujian skripsi. Ya, ketika ujian skripsi itu saya merasa yakin sekali bahwa dosen-dosen penguji saya itu tidak ada yang mengerti apa yang saya maksudkan di dalam ujian saya itu. Makanya saya kecewa sekali. Padahal jarang sekali bahwa seorang mahasiswa itu diuji S1 loh Pak ya. Ya, ujian S1 tetapi yang
3 doktor, Pak. Itu langka sekali. Dalam sejarah Duta Wacana pun itu langka sekali. Ya, dan itu nggak main-main, ya, doktornya nggak main-main gitu. Tapi saya pada waktu itu kecewa sekali karena mereka tidak mengerti apa yang saya maksudkan gitu loh. Ya, yang saya tulis itu. Judul skripsinya apa, Pak? Menyembah Allah Judulnya berbagi apa, Pak? kehidupan. Menyembah Allah berbagi kehidupan. Rekonstruksi teologi dan ekonomi kontekstual dari perspektif teologi pembebasan Asia. Panjang ya, Pak ya? Iya. Iya, itu karena luar biasa. Saya kecewa, ya kan. Akhirnya saya nggak mau. Saya nggak mau melemparkan ijazah saya. Ya, dosen saya aja nggak ngerti. Ya gimana nanti jemaat itu gimana gitu. Ya. Nah, ini pengalaman menyakitkan. Yang lebih menyakitkan lagi itu begini, Pak. Bahwa ketika saya diuji, kan saya disuruh merevisi. Ya. Lo skripsi lo ketebalan 200 halaman ketebalan. Lo bikin 100 halaman katanya gitu kan. Ya saya bilang, tolong dikasih alasan yang rasional aja gitu. Ya jangan cuma tebal tipisnya doang gitu. Saya nggak mau begitu. Nah, saat itu 3 dosennya nggak berani, Pak, memutuskan ini anak lulus apa tidak. Ya, itu sebetulnya kesalahan besar itu. Ya, karena mereka udah disumpah sebagai dosen penguji dan mereka harusnya bisa memutuskan itu. Ya, itu kalau orang nggak bisa buat apa nguji. Iya. Kalau mereka nggak bisa, ya mereka nggak akan nguji dan nggak punya hak apa-apa. Nah, tapi mereka nggak bisa memutuskan saat itu. Dan saya sampai setahun, Pak, menunggu keputusannya. Dan yang paling mengecewakan saya, ketika setahun, Pak, ya itu gara-gara saya sudah melalui proses surat-suratan yang menyakitkan pada saat itu ya, tantang-menantang pada saat itu saya sama dosen itu ya. Nah, tetapi di ujung-ujung itu ketika mendekati semesteran itu, saya ke rumah saya, seorang manajer Jarum Kudus, Pak, orang kaya, Pak, Jarum Kudus ya. Saya main ke rumah dia, saya ngobrol-ngobrol, ya. Orang ini pernah menolong saya, Pak. Gila, kalau ngasih duit gila, Pak. Jadi, wah ngeri deh pokoknya. Saya datang segepok sampai saya, wah gue kaya banget nih. ngeri, Pak. Orangnya luar biasa. Nah, saya datang ke rumah dia. Dia orang udah tua, Pak. Waktu itu aja udah mau 50 tahun, ya kan. Dia udah tua. Dia bilang gini, Ruth, lo kalau nyelesain skripsi lo itu berapa lama sih? Seminggu, Pak. Saya bilang, wah, dia bilang, lu seminggu ngelesain? Iya, Pak. Emang kenapa, Pak? Kalau lu seminggu doang, kata dia, lu selesain aja katanya. Loh, kenapa, Pak? Karena saya lihat kamu tuh udah rugi, Ruth. Namanya juga orang manajer Jarum Kudus ya. Pikiran dia untuk untung rugi gitu loh. Lu udah rugi, Ruth. Rugi lu tuh kebanyakan, Ruth. Lu udah nunggu sekarang aja udah setahun, ya kan? Kalau dosen-dosen itu dia nggak ada ruginya apa-apa, itu udah pada jadi dokter semua. Wah, pulang dari tempat dia naik kereta, saya mikir-mikir. Ya? Iya, gila, iya benar juga ya. Saya pulang dan memang pada waktu itu saya selesaikan ya mungkin nggak lebih dari 2 minggu. Karena kan saya perlu nyari-nyari warnet dan lain sebagainya kan. Nah, ketika saya sudah selesai, ketika saya menerima ijazah, saya kaget. Karena kenapa? Ijazah itu sudah disahkan sebelum saya merevisi skripsi saya 1 huruf pun gitu. Nah, di situ yang saya marah. Saya marah karena kenapa? Kenapa nggak dari dulu aja? Ya, lu kasih aja gua C atau B, terserah lu lah kayak begitu kan. Tapi kenapa lu nggak ngasih gua nilai gitu loh? Masalahnya di mana gitu? Ya memang saya lebih sering dapat nilai A, tapi saya kan nggak mengharuskan skripsi saya nilainya A. Benar-benar. Ya kan? Berarti ijazah itu ada, tapi nilainya belum ada. Oh, nilainya udah ada, karena kan saya sudah ngerevisi, Pak. Saya revisi, kemudian saya dapat ijazah. Nah, ketika saya dapat ijazah loh, kok tanggal ijazahnya ditandatangani semuanya kok? Nah, ini kan gua sebelum merevisi, udah. Nah, di situ yang saya sangat kecewa sekali. Karena mereka itu kan dosen-dosen saya yang saya kagumi. Ya, mereka ini adalah pendeta-pendeta yang baik, Pak.
Mereka ini pendeta-pendeta yang baik gitu. Jadi pada saat itu selain saya kecewa, saya merasa dipermainkan. Ya kan? Pada saat itu gitu. Ya. Nah, sejak itu ya saya lepasin gitu. Yang namanya teologi itu udah saya lepasin lah. Bapak kuliah berapa lama, Pak? Nah, kalau di Duta Wacana itu kan sebetulnya kuliah 4-5 tahun. Oh. Ya. Nah, saya juga sebetulnya ya karena di Duta Wacana itu ada matrikulasi. Setahun itu tidak masuk SKS. Ya kan? Nah, sebetulnya saya bisa tamat 4 tahun, Pak. Cuman saya tambah 1 tahun karena saya masih pengen belajar. Jadi saya 5 tahun. Kalau dihilangin matrikulasinya, karena matrikulasi ini nggak dihitung SKS-nya. Jadi kalau yang dihitung SKS saya 5 tahun. Cuman karena ada kasus 1 tahun saya nganggur gara-gara skripsi itu, jadinya saya 7 tahun. 7 tahun? Iya, gara-gara skripsi 1 tahun itu nganggur. Begitu. Berarti yang apa Ustadz tetangga kita tuh yang katanya umur 20 udah berapa Teller itu? Ya. Itu gimana, Pak? Dari apa? Yang lulusan itu, Pak? Iya, kalau saya khayalan jurusan Tanah Abang. Iya, itu hayalan sekali. Hayalan sekali. Karena kenapa? Saya diajar sama beberapa doktor ya dari Katolik pada waktu itu. Yang saya ingat itu 3 ya. Pertama Romo Tom Yakob ya, yang sekarang jadi kardinal ya, Bapak Ignatius Suharyo, dan yang kemudian Romo JB Bonowiratmo. 3-tiganya Pak Katolik, Pak. Tapi gila pemikirannya, Pak. Fantastic. Kalau buat saya fantastic. Ya jadi ini kalem-kalem aja. Kalau jalannya lempeng, ngelihatnya ke depan, maksudnya kayak kaku begitu ya. Tapi pemikirannya dalam, Pak. Ya, itu yang saya lihat. Jadi kalau tiba-tiba nyelonong ada mualaf ngaku jebolan Katolik ya kan, ini begitu, terus omongannya kayak anak SMA nggak tamat gitu kan. Ya, cuman ketawa aja. Woi, Katolik kagak kayak begitu. itu memalukan sekali ya, memalukan sekali, nekat banget itu orang. Nah sekarang sebelum belajar teologi biasanya mereka belajar filsafat. Berapa tahun mereka belajar filsafat? Ya kan? Setelah mereka ngambil teologinya pun itu harus dedicated. Artinya lo mau ngambil bidang apa ya itu aja. Lo nggak usah melebar kemana-mana. Ya suruh belajar bahasa Latin ya lo harus belajar bahasa Latin, jago di situ. Tafsir ya tafsir, politik ya politik. Nggak boleh lo belajar politik nanti lo jago tafsir, nggak boleh. Jadi mereka itu jago-jago sekali. Ya apalagi yang dari ordo SJ ya, Society of Jesuit itu, yang kayak ini pernah disebut sekali tuh sama si Stephen itu kan. Ya itu wah ngeri itu ya, pasukan-pasukan intelektual Katolik itu SJ. Jadi nggak mungkin punya pemikiran yang kayak anak SMA itu, nggak mungkin. Mereka hebat-hebat. Gitu. Oke, terus setelah Bapak nggak mau di teologi lagi, terus gimana, Pak? Bapak kemana? Ya saya kerja apa aja, Pak. Ya, mau jaga warnet, saya kerja jaga warnet, ya kan. Terus kerja ngajar SD, ya, agama ya, mau dari kelas 1 SD sampai kelas 6 SD, ya kan. Soalnya saya ketika saya mau ngajar di sekolah-sekolah umum ya, SMP, SMA itu, saya berapa kali ditolak. Ya, karena kenapa? Nilai kamu ketinggian katanya. Kita mau bayarnya susah katanya. Jadi, wah, jadi saya nggak diterima di mana-mana itu, ya. Status S1 saya itu gitu loh. Ya udah saya ngapain aja, tes. Halo, Pak? Halo. Iya. Ya akhirnya saya kerja apa saja, termasuk pada waktu itu saya serius menjalani multi level marketing CNI. Yaitu sekitar 3 tahun atau berapa tahun CNI. Ya, itu serius itu, Pak, serius ya ngejalaninnya, dan saya mengenal banyak orang, ya termasuk wah macam-macam itu orang loh. Ya mau yang dari hebat-hebat sampai yang kacau balau. Penipu-penipu ya kita kenalnya dari situ semua gitu. Ya akhirnya saya di situ aja. Pokoknya kerjaan apa saja yang
bisa kerja ya, kalau misalkan disuruh ngajar macam-macam, saya ngajar juga ya. Ada juga sih kalau dosen saya mengenal saya itu, waktu itu saya juga ngajar juga di mana tuh ya waktu itu ya? Di Penabur ya, tetapi untuk urusan katekisasinya aja. Ya katekisasinya ngajar juga. Pokoknya serabutan kita ambil apa aja, Pak. Ambil apa saja pada waktu itu gitu. Oke. Iya. Mungkin yang pertanyaannya dari situ Bapak dapat berapa miliar Pak kerja serabutan begitu Pak? Wah. Kalau yang mana nih? Kalau kerja serabutan begitu. Soalnya gini Pak. Dari apa kemarin saya nonton yang si Pak Sang Debaters ngomong kan yang tadi tuh, yang di sini nih di video ini. Ini kesannya tuh Pak Rudi tuh orang yang luar biasa yang nggak perlu duit gitu Pak. Halo. Ya, halo. Pak tanpa ragi. Halo. Halo. Tes. Suaranya ya, halo, tadi hilang Pak. Tolong diulang Pak, itu pertanyaannya. Ya. Nah, dari video yang ini, videonya Sang Debaters yang ini, saya dapat kesan di matanya Sang Debaters. Internet saya kali ya. Halo, udah jelas Pak? Halo. Sebentar Pak. Coba saya. Ya, terputus sebentar teman-teman ya. Sabar ya. Sambil nunggu kita dengerin dulu lagunya Pak Hari Saikat ya. Oke, udah masuk. Halo Pak Rudi. Apakah sudah dengar? Ya. Pertanyaan terakhir Pak. Nah, gini Pak. Dari video yang ini, dari videonya Sang Debaters ini, saya dapat kesan tuh di matanya Sang Debaters bahwa Pak Rudi ini adalah orang yang sangat tulus dan nggak perlu duit, Pak. Nggak tahu, kayaknya udah nggak berseri duitnya gitu atau gimana gitu. Itu itu dari kerja serabutan atau dari CNI atau gimana, Pak? Atau sebenarnya nggak begitu gitu? Sekarang ini ya Pak ya, maksudnya Pak ya? Nggak tahu, iya ya, karena dia. Iya. Dia sekarang. Oke. Iya. Oke. Iya, jadi begini. Kayaknya kita perlu dengerin dulu deh. Kita dengerin dulu, Pak. Dan tanpa ragi. Ya, awalnya kami berkenalan dan pengalaman begini Bu Gono, dan setiap saya tanya dia terus saya paham konsepnya. Bayangkan kawan, masa harus saya rumah Bung, kau bikin susah. Kan demikian konsepnya. Untuk ilmu saya mau, tapi nggak tadi. Teologi harus mengganti nama dan mengaku dia STT. Mengenai suara biar aja, kan kalian nggak tahu itu muncul siapa ya. Suaranya jelas sekali, pengumpul janda-janda ya kata dia kan. Saya sodorkan menikah. Dia ada membekas, apalagi gaya bicara saya menggebu-gebu. Itu yang saya tidak bicara saya. Ya, baru selesai, baru bisa kita jawab. Ko Rudi, salut saya kepadamu ya. Ini jujur loh, bukan ngarang-ngarang. Karena dia pernah menulis saya, karena dia mengucapkan semoga cepat sembuh. Agak miss saya yang mana itu. Pokoknya intinya di situ dia bilang bahwa Pak Rudi itu kayaknya tulus sekali gitu. Kalau misalnya dia dan apologet lain kayaknya masih cari duit gitu. Kalau Pak Rudi kayaknya udah nggak sama sekali gitu. Nah, itu apakah benar begitu atau itu cuma tipuan mata atau gimana Pak Rudi? Iya, kalau seandainya nanti suatu kelak ya Pak ya, suatu kelak kita buka-bukaan begitu, ya mungkin saya lebih miskin dari Bapak ya. Ya mungkin lebih miskin dari Sang Debaters. Ya, tapi biarlah saya saat ini sedang berperkara dengan Tuhan. Biar Tuhan face to face dengan saya saja. Begitu. Wow. Sekalipun itu salah satu kelemahan kulit kuning mata sipit, Pak. Kelihatannya kaya melulu, Pak. Iya. Gak ada duit, kelihatannya tetap kaya gitu. Kalau Abdul Somad, walaupun dia sekali manggung 60 juta, tetap kelihatannya nggak kaya. Iya.
Ya, pokoknya intinya istri saya yang paling tahu lah, istri dan anak-anak saya yang paling tahu, ya. Apa yang saya omongin sekarang ini, begitu. Jadi biarlah gitu ya. Ya gitulah Pak. Biar Tuhan aja yang berhadapan. Begitu. Terus berarti Bapak dari sekuler gitu langsung teologinya benar-benar dibuang dong. Ijazah itu udah nggak ada gunanya sama sekali dong, Pak. Sama sekali nggak ada gunanya. Ya, sama sekali sekarang juga saya nggak tahu tuh dia ada di mana itu ijazahnya. Ya, ya nggak ada gunanya. Makanya ketika saya sakit, saya pikir saya bakalan mati cepat gitu ya. Wah, sayang juga ya apa yang udah gue pelajari gitu kan. Ya udahlah, gue coba-cobalah bagi-bagi dikit lah sama teman. Nah itulah, ya dulu di Facebook beberapa saat, kemudian sekarang ini ya saya coba di YouTube ini gitu. Oh, oke. Gara-gara itu ya, gara-gara daripada disimpan di dalam tanah kan dibuka aja gitu ya. Iya. Jadi apa terserah gitu. Iya. Daripada gue mati terus yang gue pelajari dulu nggak ada gunanya. Ya gitu Pak. Terus ditanya nanti talenta yang gue kasih kemana? Diturun nah. di sana Bos. Gitu. Nah, iya. Bener, Tapi gini Pak, pada waktu saya sakit trigeminal neuralgia itu kan kita nggak bisa berpikir sama sekali ya. Jangankan berpikir, kita diem-diem aja menghirup udara dingin aja sakitnya luar biasa. Ya, trigeminal neuralgia. Trigeminal neuralgia. Ya. Nah, jadi itu menurut saya itu penyakit gila itu. Bagi saya itu saya udah mati di situ. Nah, doa saya cuma satu Pak, doa saya Pak. Saya bilang, Tuhan kalau berikan kesempatan untuk melayani, berikanlah gitu. Dan saya dalam hitungan 2,5 bulan sembuh pada saat itu. Dan ya itulah, ya saya coba untuk melayani ini. Ini maksudnya sakit apa ini Pak? Itu syaraf Pak, syaraf. Jadi syaraf, kalau nggak salah syaraf kelima ketindih apa gitu ya, ketindih pembuluh darah atau apa. Jadi kalau dia berdenyut agak keras sedikit aja sakitnya luar biasa. Itu, nah ini nih. Jadi di wajah gitu ya. Di wajah itu sakitnya luar biasa itu. Jadi obat aja. Seperti apa? Yang sakit kepala sebelah tuh? Migran? Bukan? Oh, saya belum pernah kena penyakit itu. Tetapi ini penyakit yang nggak bisa ditangani sama obat. Pokoknya kita cuma nangis doang aja di situ. Jadi bukan karena kita mau nangis, tapi air mata itu keluar sendiri karena sakitnya luar biasa, Pak. Iya, kita nggak bisa ngapa-ngapain di situ. Nah, ini trigeminal neuralgia. Ini gila ini penyakit ini. Ya. Nah, sejak itulah. Ya. Ini kapan, Pak? Ini saya udah lama ini. Udah lama, Pak. Beberapa tahun yang lalu gitu ya. Tapi saya lupa tahunnya berapa. Tapi udah lama ini. Begitu. Oke. Terus ketika kena ini, Bapak tadi? Saya berdoa tuh. Berdoa ya kalau Tuhan memang memberi kesempatan saya untuk melayani, ya berikanlah itu gitu. Ya, kayaknya sampai saat itu saya nggak mendoakan kesembuhan juga ya, tapi saya berdoanya ya kalau Tuhan berikan kesempatan untuk melayani ya silahkan Tuhan berkarya lah gitu. Begitu aja, Pak. Dan penyakitnya hilang begitu aja? Penyakitnya, wah saya sebetulnya udah stres ya, karena kenapa? Itu dokter bilangnya 0,5 tahun sampai 1 tahun. Wah, saya bilang ini seminggu aja udah luar biasa sekali ya. Akhirnya 2,5 bulan ya, 2,5 bulan itu tiba-tiba ya mungkin karena minum saya makan bubur doang itu pada waktu itu ya, karena nggak bisa makan ya. Nah itu 2,5 bulan akhirnya mulai menghilang ya, mulai menghilang sampai di bulan ketiga udah hilang sama sekali di situ. Hilang sama sekali. Baru setelah itu baru Bapak bikin layar teologi ya? Enggak, saya waktu itu nulis di Facebook dulu, Pak. Saya nulis di Facebook karena saya lihat dari komennya, saya yakin sih kebanyakan nggak mengerti gitu. Ya, akhirnya saya stop dulu pada waktu itu ya untuk memikirkan ulang. Nah, akhirnya totalnya ya
kenal dengan YouTube ini, ya sekalipun saya nggak suka sih sebetulnya. Nggak suka maksudnya? Iya, iya. Yang nggak suka kita ngomong-ngomong di depan kamera gitu ya. Ya kayak orang aneh aja gitu. Ya gitu, Pak. Tapi kalau memang akhirnya saya coba kan waktu itu kan, coba aja deh. Nah, coba aja ya. Akhirnya ternyata saya nggak nyangka, Pak. Nggak nyangka ya dari seminggu cuman 1-2 orang yang nontonnya, subscribe 1-2 orang gitu kan. Sekarang yang nonton totalnya saya lihat totalnya nyampe 5 juta ya, yang total keseluruhan ya Pak ya. Total keseluruhan itu sampai 5 juta views ya, 5 juta views keseluruhan itu. Ya, saya nggak ngeduga juga itu. Nggak ngeduga terus subscribe ya sekalipun mungkin yang lain jauh lebih cepat tapi nambah aja gitu. Subscriber nambah aja gitu. Berarti di luar kegiatan Bapak sebagai YouTuber, ini berarti Layar Teologi ini sebagai sampingan ya Pak? Maksudnya ya cuman buat yang penting talenta yang udah dikasih ke gue buka sekarang gitu. Iya, gue keluarin daripada gue simpan. Cuma begitu doang, sebatas itu ya. Berarti di luar itu Bapak punya bisnis lain atau kerjaan yang lain gitu? Ada. Saya jualan kabel kamera gitu. Di Bukalapak. Iya, kabel kamera. Jadi kayak seperti saya sekarang kamera ini kan saya ada kabel sama kayak baterai dummy itu. Jadi saya nggak ganti-ganti baterai gitu loh. Dia mau berapa jam kan kuat karena dicolokin langsung ke listrik. Oh. Iya. Di Bukalapak, Pak. Bukalapak. Iya. Jadi kalau Bapak ketik lapak UPH. Lapak UPH. Disambung juga boleh. Lapak UPH, Pak. Kayaknya disambung deh, Pak. Disambung, Pak. Ya, begitu. Betul. Oke. Sandal sepeda, Pak. Coba, Pak. Terus, Pak. Lapak UPH. Oh, nggak ada ya? Nggak ada. Bapak tadi klik barang kali ya? Kalau gitu gini, DC coupler Pak, DC coupler coba, DC di lapak diganti itu Pak. Nah itu Pak. Tadi sebentar. Ketika Bapak ketik lapak UPH tuh di situ ada nongol tuh sebentar. Lapak UPH disambung. Nah itu Pak yang ada ini. Bunganya. Yang ada bunganya. Ya, ini jualan saya ini di sini. Iya. Oke, HP dan kamera. Ya, cuman sekarang barang habis, banyak yang habis karena nyangkut di Singapura 2 bulan, Pak. Karena COVID. Karena COVID nyangkut 2 bulan. Nah, makanya berat juga gitu. Iya. Sebetulnya jauh lebih banyak itu dari itu. Berarti bisa dibilang 2 bulan ini nggak makan dong, Pak? Wah, kita makan ya penuh dengan penghayatan. Jadi kalau ada apa kita elus-elus dulu dah. Puasa dulu. Ya, tapi gini Pak, tapi ada saudara saya yang berbudi baik ya. Jadi tanpa saya minta sama sekali ya, dia memberi aja begitu. Ya, memberi saja. Dan itu luar biasa ya. Ya saya syukuri aja. Ya saya syukuri. Jadi itu ini ya memang luar biasa. Ya bahkan tatkala ketika saudara saya ini mungkin lagi ada masalah 1-2 bulan gitu ya dengan keuangannya, nggak tahu dari mana, totonya dari luar negeri ada aja ngasih duit itu. Itu fantastic lah. Itu fantastic gitu. Oke. Wow. Terus tadi balik ke yang judul nih Mas. Sekarang kita balik ke judul. Terus Papa berarti bisa dibilang karena orang Chinese kalau nggak Buddha, Konghucu, kalau nggak Taoisme, tapi agnostik gitu Pak ya? Ya, betul agnostik lah. Ya. Nggak peduli agama. Ya betul, Tuhan betul. Ada,
yang penting ya udah jalan hidup Enggak, aja, so iya. what gitu kan ya. Enggak ada pengaruhnya gitu. Iya, itu sebenarnya lebih susah loh Pak, itu nginjilin orang seperti itu Pak. Maksudnya nggak mau ngomongin teologi, malah belum apa-apa udah bilang nggak dulu kan, nggak usah ngomongin deh, ngapain Iya, ngomongin iya. begituan gitu, kadang-kadang gitu. Nah itu gimana caranya Pak bisa sampai sekarang udah terima Tuhan Yesus Pak? Oh, Papa? papa saya sudah pada waktu itu. Papa saya kan sudah meninggal 1997 ya, Oh, tetapi dia sempat 4-5 tahun ya, apa namanya, bertobat ya, tapi sekitar 1-2 tahun sebelum dia meninggal tuh dia balik lagi. Ya, karena hmm, apa namanya, didikan yang terlalu keras dari pendetanya itu. Itu hmm, saya sedih juga kalau nginget itu ya, karena saya belum lulus, saya lihat, hmm, papa saya perjuangannya luar biasa, malam hmm, kesakitan ya, karena bayangin Pak, dari udah berapa lama dia minum minum kayak begitu terus ya, hmm, tubuhnya itu, darahnya itu udah nggak tahu tuh isinya apa itu. Ya sakau tetapi dia. tekanannya terlalu luar biasa dari pendetanya gitu. Nah, Oh, kalau untuk mama saya, ya mama saya, jadi saya itu karena dulu itu, setelah bertobat itu, kan dibina Pak, saya dibina, ya ikut pembinaan. Nah, pada waktu itu sama Perkantas, ya Perkantas itu. Nah, sekarang kan hmm, Perkantas masih ada juga. hmm, Sebentar, ya ada yang dari Perkantas, ada yang dari LPMI, ya Lembaga hmm, Pelayanan Mahasiswa Indonesia. Nah, yang dari LPMI ini, hmm, itu, apa namanya, mmm, itu kan kita selalu pegang sebuah buku kecil, 4 Hukum Rohani. Ya itu kayak nyawa saya itu dulu tuh, pegangannya itu. Nah, ibu hmm, saya, ya setelah saya bertobat kan, rajin persekutuan pribadi dan sebagainya. Kalau hmm, ibu saya mudah, ya saya bacain 4 hukum rohani pelan-pelan gini, dia langsung terima, ya. hmm, Dia langsung hmm, terima terus ikut setiap hari kebaktian rumah tangga, selalu ikut begitu. Ya hmm, sampai adik saya semuanya ya, sekeluarga pada ikut semua jadinya gitu. hmm, Ya. Nah, jadi kalau ibu saya mudah, tapi kan kalau papa saya kan lain posisinya. Ya, hmm, mungkin sekitar, 2-3 tahun kemudian, ya sekitar, 2 tahun lah, nggak nyampe 3 tahun. Ya karena seingat saya sebelum saya ke Duta Wacana, dia udah bertobat gitu. Nah, hmm, saya apa namanya, eee, untuk sama papa saya, ya kan, ya karena hmm, dia papa saya ajak dia ke pembina saya, ya. Pembina saya hmm, itu Ridwan Huta Barat, itu bisa dilihat Pak di YouTube ya, Ridwan Huta Barat. Jadi berapa tahun saya dibina sama, Ridwan Huta Barat yang menganjurkan saya ke, I3 Malang, karena dia lulusan I3 Malang, Ridwan Huta Barat. Iya, Ridwan Huta Barat, ya ini dia betul. ini ya, Iya, iya, hmm, orangnya pendek, tapi orangnya baik sekali ya, kalau khotbah juga, ya menurut saya bagus sekali, tapi di situ kok yang hmm, nonton kecil-kecil. Itu pertanyaan juga, kenapa kalau yang nonton dikit banget, padahal dia menurut saya bagus ya, hmm, khotbahnya bagus, kepribadiannya juga baik sekali orangnya, ya. hmm, Makanya saya ke I3 itu sebetulnya, hmm, ya. hmm. Karena Karena Pak Ridwan Huta Barat ya. karena sosok Ridwan Huta Barat yang luar biasa ini, ya. Hmm, Saya sering sekali ke rumahnya, ya ngobrol macam-macam, doa semalam suntuk, pokoknya udah kayak adiknya dia itu, waktu itu. hmm, hmm, Cuman hmm, saya nggak bisa ngubungin dia sekarang ini ya, karena apa namanya, ya saya nggak tahu juga sih kontaknya dia di mana. Apa dia juga hmm, masih ingat sama saya juga saya nggak tahu tuh. Iya, iya, ini Pak Ridwan Huta Barat yang, ngebina saya. Nah inilah, dialah ya, saya ajak papa saya ke rumahnya dia, mau ya. Pak? Mau mau, Alasannya apa? ya. Saya Alasannya lupa apa? alasannya, saya lupa alasannya ya. Hah? Yang saya ingat cuma satu, ketika dia pulang, ya, Hah? terus kemudian, dia menangis itu, waktu keluar dari kamar dia menangis, dan besoknya udah mulai ngikutin doa pagi ya, pokoknya begitu aja gitu. Cuman sekali ketemu Pak Ridwan Huta Barat ini? Sekali ketemu, itu luar biasa Pak, Wow, luar wow, biasa. Ya jadi, wow, pengalaman-pengalaman dia dengan dunia kegelapan juga banyak Pak Ridwan ini ya, ceritanya itu banyak sekali. Nah, cuman hmm, ketika, sama papa saya ini ya, itu tuh, wah cuman sekali doang gitu waktu itu. Nah, yang saya inget cuman itu doang gitu. Nah, sejak itulah ya papa saya mulai, ikutlah ya, ikut doa pagi, ikut semuanya ya, eee, hmm, mulai ke gereja hmm, semuanya lah, ikut-ikut ya kayak orang Kristen biasa.
Ya, udah nggak jadi preman lagi pada waktu itu tuh karena Oh, hanya ya, dengan satu kali pertemuan ya. satu kali pertemuan. Mbak, masih ingat nggak Pak apa yang dikatakan oleh Pak Ridwan, Pak? Aduh, Kenapa Pak bisa Ridwan sampai juga. begitu? Saya juga. Atau apa? Klik buttonnya apa sampai Waduh, itu bisa dia tuh. ke rumah? Saya nggak ingat sama sekali, Pak. Kenapa papa saya sampai begitu gitu ya? Hmm. Ya, itu Hmm. saya nggak ingat itu. Hmm. Iya, Jadi iya. karena biasa kan ya gitu kan orang tua, maksudnya kadang-kadang kita mau ngomong sama orang tua tentang agama juga susah. Iya. Susah apalagi biasanya ada yang lu anak kecil lu tahu apa kan gitu. Iya. Nah, Ya. jadi caranya adalah dengan bawa ke orang lain yang lebih pengalaman ya. Iya, lebih pengalaman, lebih. Iya, betul, Pak, betul. Terus Itu kenapa Bapak pilih Pak Ridwan, Pak? Kenapa nggak pilih yang lain, Pak? ya Kebetulan karena atau gimana? enggak, Pak Ridwan kan membina saya bertahun-tahun ya. Saya lupa kalau dari Oh. LPMI itu kan saya dibina oleh beberapa orang. Ya, Ah. dari Perkantas juga. Nah, saya nggak tahu Pak Ridwan ini dari mana gitu loh. Ya, pada waktu itu tuh dari bagian yang mananya tuh membinanya itu gitu loh. Ya, tetapi saya jadi deket sama Pak Ridwan ini. Ya, bertahun-tahun ya saya waktu SMA itu dididik sama dia macam-macam itu. Wah, kita baca Alkitab mulu itu kerjanya tuh. Ya. Iya. Ini. Oke, Pak. Lagi gini, saya jadi penasaran gini. Dulu kan Bapak anak jalanan lah ya, bisa dibilang anak jalanan lah gitu. Oke. Terus mendadak jadi anak Alkitab gitu. Ya. Dari Papa ngelihat perubahan itu ada ngomong apa nggak, Pak? Oh iya jelas, Pak. Dianggap apa gitu? Gini. Sebetulnya saya mungkin kalau diceritain ini itu kan banyak sekali ya Pak ya, banyak sekali. Tapi saya mau ceritain satu aja. Ya saya ceritain satu aja. Pada saat itu saya itu kan kerjaannya sampai SMA ya sebelum bertobat tuh kan kerjaannya ya saya ngebeliin minuman keras. Kalau rokok mah biasa ya, minuman keras macam-macam itu. Ya, pada satu kali setelah saya bertobat, saya kan tekanan batin ya. Wah, kok gue ngebeliin bapak gue minuman-minuman keras kayak begini ya? Jadi begitu kan. Oh, oke. Nah, karena saya tekanan batin, ya, satu kali saya nggak mau membeli kan. Dia kaget kan. Wah, bertahun-tahun saya kerjanya yang ngebeliin dia minuman kan. Dia kaget, dia marah besar kan. Sampai di satu kamar, saya dikunci, ya, masuk sama dia. Saya dijambak Pak kepalanya Pak. Saya dijambak kepalanya, saya mau digampar gitu kan. Ya, saya mau digampar itu. Ketika dia mau menggampar, ya, saya cuma bilang satu kalimat Pak waktu itu. Saya bilang begini, aku sayang Papa. Saat itu dia berhenti Pak. Nggak tahu dia kenapa berhenti, nggak bisa bergerak gitu ya. Saya bilang, aku sayang Papa. Nah, ketika dia berhenti begitu, nah saya berkesempatan lagi ngomong, ya kan? Karena aku nggak mau meracunin tubuh Papa, hidup Papa. Saya cuma ngomong begitu. Sejak itu saya nggak pernah disuruh lagi, Pak. Bahkan untuk beli rokok sama minumannya saya nggak pernah gitu loh. Sama dia. Ya, nah dari situ saya nggak tahu ya apakah dari peristiwa itu karena itu kan sebelum dia datang ke Pak Ridwan ya. Nah dia udah mengenal saya duluan itu. Ya seperti itu. Gitu. Ya bahwa ya itu pengalaman yang tak terlupakan ya buat saya sendiri. Karena kan yang tahu kan cuma saya doang sama dia gitu loh. Ya. Itu ngeri itu. Ya, tetapi saya memang orangnya nggak takut kok. Ya kalau saya udah ngejalanin sesuatu ini, gue jalanin gitu. Nah, tapi ketika saat itu ya mau ditampar begitu ya saya cuma ngomong begitu. Dan itu bagi saya fantastik banget. Orang yang sangat keras ya, kehidupannya dari muda keras, tapi ketika dibilang aku sayang Papa, dia bisa berhenti dan tidak pernah menyuruh lagi, ya membelikan minum tidak pernah nyuruh, ya rokok tidak pernah nyuruh. Jadi dia nyuruhnya cuma orang yang preman-preman yang minum sama dia aja sekarang, waktu itu gitu.
Wow, ini kata-katanya powerful sekali ya. Aku sayang kamu ya, aku sayang papa. Iya, Pak. Ini tadi Iya, kayak Pak betul, Pak. Rudi layar teologi juga bisa sampai bergetar begitu karena Iya, iya, kata-katanya. Oh. iya, iya. Dan ini kata-kata ini nggak mungkin keluar kalau Pak Rudi nggak pernah mendengar Yesus yang tadi pertama kali ngomong, Oh iya, Pak. aku mati untuk Iya, kamu. betul, betul, Gitu ya. betul. Ya karena setiap kali saya berdoa kan, saya sayang banget sama papa sama mama saya kan gitu kan. Hmm. Ya. Nah, sekarang mama saya udah bertobat, udah setiap pagi persekutuan, doa pagi dan lain sebagainya. Sekarang papa saya yang belum kan. Ya. Hmm. Saya itu kerjaannya menginjili orang, Pak. Ya. Hmm. Mau di bis, mau di tempat les, mau di mana aja karena saya ini dibina dan membina orang dan menginjili orang. Nah, kan saya tekanan batin juga, ya. Wah, masa bapak gue gitu kan. Ya. Bapak kan belum tahu ya kalau papa saya teriak ya. Pernah satu kali teman saya SMA datang, di SMA loh nih datang, kelas 2 mau kelas 3 itu. Begitu diteriak sekali dia langsung ngumpet ke ke tong sampah, Pak. Iya, lari dia kan di rumah begitu buada ya. Karena rumah itu biasa ya, kaca pecah, kulkas penyok-penyok semua tuh biasa. Begitu teriak sekali dia sampai masuk ke tong sampah. Sampai saya bilang, "Lu kenapa?" Dia nggak pernah dengar orang semarah itu kan dia. Iya kan? Nah, itu kondisi keadaannya seperti itu, Pak. Ya, tapi seperti yang saya bilang tadi itu ya, ini luar biasa. Sampai ibu saya juga heran. Ya, kita ini dari keluarga yang nggak punya pendidikan tinggi, ya kan? Dua-duanya nggak punya pendidikan tinggi. Tapi anaknya juara-juara kelas, Pak. Bahkan kakak saya yang di Amerika bukan juara kelas lagi dia. Ya. Nah, jadi dia orang-orang heran. Kita pun ngerokok aja juga enggak. Jadi 5 anak ini setiap hari ngelihat 2 hari sekali ngeliatin preman-preman pada kumpul, mabok-mabok, kadang bikin masalah, mobil lewat ditendang macam-macam. Kita biasa ngelihat kayak begituan, gubrak tuh biasa. Tapi kita ngerokok, berantem, semuanya memang kita hindari itu, Pak. Ya, jadi kita nggak begitu-gituan lagi lah gitu loh, nggak zamannya lagi begitu gitu. Ya. Pak, gitu. Lagi pada saat Pak Rudi ngajak Papa ketemu hamba Tuhan tadi, Pak Ridwan Huta Barat, dari Papa ada penolakan atau langsung, ayo kita pergi gitu? Maksudnya gimana? Dari Papa gimana? Ketika Pak Rudi ngajak papanya ketemu Pak Ridwan, apakah papanya nggak mau dulu atau langsung ya udah ayo pergi gitu? Oh, seingat saya langsung mau karena tidak ada masalah yang saya ingat. Ya, seingat saya dia langsung mau. Ya mungkin karena ngelihat perkembangan saya berapa tahun itu. Ya, keluarga juga setiap hari kebaktian mungkin dia juga ini kali ya, ngelihatnya oh kebaktian mulu tiap pagi. Ya kan? Langsung mau kayak saya ingat saya sih. Oke, jadi saya kesimpulannya karena pertama karena Pak Rudi bertobat, terima Yesus, terus udah gitu ada perubahan dalam kehidupan, terus udah gitu tadi nggak mendadak bisa nggak mau disuruh beliin minuman, terus digampar langsung mengeluarkan jurus istimewa aku sayang papa itu, terus dari situ langsung papanya Pak Rudi langsung langsung apa ini gitu ya? Iya. Dan itu mungkin yang bikin dia penasaran dan dia pengen ketemu dengan orang yang ngajarin Pak Rudi berarti ya? Bisa jadi, Pak. Karena saya tidak pernah ngomong, tapi memang kita berubah banget hidupnya itu waktu itu ya. Karena kan saya ngajakin semua kan. Ya jadi semua kakak saya, adik saya, ya kan, ibu saya, kita kan kebaktian pagi semua gitu. Begitu. Jadi ya disitulah perubahan besar gitu. Cuman papa saya aja yang memang kan sulit gitu pada waktu itu. Mungkin dia mau lihat doang kali, mau lihat-lihat dulu gitu ya. Orang berubah apa kagak gitu. Berarti ini sama sekali nggak ada ngomongin teologi sama papa, nggak ada perdebatan apa-apa, langsung show.
langsung Ya, ya. perlihatkan Ya. buahnya lah ya, bisa dibilang begitu ya. Iya, betul Pak, betul. Wow. Betul. Oke, berarti ini yang mesti teman-teman yang rindu orang tuanya pengen jadi terima Yesus. Ini pelajaran yang berharga yang bisa kita dapat dari Pak Rudi. Yang pertama bukan masalah perdebatan atau memperkenalkan Yesusnya dulu. Yang pertama adalah memperlihatkan buah-buah kita dulu, ya Pak. Iya, iya. Perubahan hidup kita yang sebelum terima Yesus dan setelah terima Yesus itu seperti apa. Terus Pak Rudi sharing ke kita barusan ini suatu kata-kata yang powerful sekali ini. Aku sayang kamu. Ini yang menggetarkan papanya Pak Rudi, juga menggetarkan sang debaters gitu. Sang debaters yang begitu aja keras begitu bergetar karena kata-kata itu gitu. Aku sayang kamu gitu ya. Iya, Pak. Wow. Nah, Pak Rudi, mungkin ini buat penutup gini, Pak. Tadi Pak Rudi ada bilang bahwa karena mendengar Yesus berkata, aku mati untuk kamu. Begitu ya? Iya. Itu yang buat Pak Rudi itu sangat istimewa gitu. Iya, nah, sangat ini istimewa. Masalahnya ini teman-teman, terutama yang teman-teman Muslim ya Pak Rudi, ini malah nggak bisa terima dengan kata-kata ini. Karena pertanyaan yang biasa, kok Tuhan kok mati gitu? Untuk apa Tuhan mati? Nah itu bisa dijelasin nggak Pak Rudi? Maksudnya kok Tuhan mati sih? Nggak masuk akal. Terus kayak gitu, kenapa nggak langsung aja kalau mau menebus mengampuni mah langsung aja ngampunin? Nah bisa diceritakan nggak Pak Rudi? Apa sih istimewanya Yesus berkata aku mati untuk kamu tuh apa istimewanya? Mungkin bisa diceritakan juga dikatakan kepada teman-teman Muslim bahwa Yesus mati untuk kamu loh teman-teman yang Muslim gitu. Apa sih istimewanya Pak Rudi? Silakan Pak Rudi. Iya, saya selalu bergetar melihat satu kalimat itu doang ya. Karena kenapa? Karena dari kecil kehidupan saya itu di tengah kekerasan gitu. Ya, di tengah kekerasan yang saya tidak mengerti ya. Kalau apa mungkin ada orang yang mau mati untuk lo gitu. Ya. Itu tuh di luar gitu ya. Di luar dari kesadaran kategori hidup saya gitu. Kok ada orang yang mau mati untuk lo gitu. Ya biasa orang kan saling memanfaatkan ya, atau kalau preman-preman itu ya, ngerjain orang ya kan. Ya kerjaannya bikin orang susah kan begitu kan. Loh, kok ada yang mau mati buat gue? Yang bener, ya kan? Itu nggak main-main gitu loh. Ya kan? Saya Pak setiap hari Pak, ya saya jadi pengen tahu Yesus tuh yang mati buat gue tuh seperti apa gitu. Dan saya baca itu sebelum saya sekolah teologi ya, saya lebih dari 6 kali dari Kejadian sampai Wahyu tuh bolak-balik Pak. Karena kenapa? Saya pengen tahu banget yang mau mati buat gue ini nih. Kenapa dia mau mati buat gue gitu loh? Iya kan? Ya. Tapi ya saya juga nggak tahu juga. Ya, saya nggak tahu. Tetapi kata-kata itu memberikan power aja di dalam hidup saya gitu loh. Ya, memberi power di dalam hidup saya untuk berubah, ya kan? Untuk mengambil suatu tindakan yang yang berbeda dengan orang lain, melakukan hal yang berbeda. Itu semua gara-gara satu kalimat itu gitu loh. Ya kan? Makanya saya yakin banget bahwa itu yang berbicara memang Tuhan Yesus. Ya, udah nggak ada yang lain lagi karena memang ya di dalam Alkitab ya seperti ini yang dia ceritakan. Ya, memang dia mati buat kita ini gitu. Ya. Nah, makanya di situ kalau saya lagi baca Alkitab ketemu itu, ya itu selalu bergetar. Ya, selalu bergetar karena Jadi ini maksudnya Pak Rudi, ini adalah sebuah pengalaman hidup ya. Maksudnya sebuah pengenalan, bukan masalah masuk akal nggak masuk akal, tapi ini kenyataan. Iya, betul. Nah, betul. Memang kadang-kadang memang begitu Kadang-kadang banyak hal yang nggak masuk akal kan, kayak mengasihi itu nggak masuk akal Pak Rudi sebenarnya Pak Rudi. Iya. Kadang-kadang kalau dipikir-pikir sebenarnya yang Yesus ajarin ya kadang-kadang kalau buat orang yang terus terang kalau dulu ya itu kok goblok amat sih disuruh mengasihi musuh kan gitu. Sesuatu yang itu juga nggak masuk akal sebenarnya itu. Nggak ada logikanya Pak Rudi itu sebenarnya.
Kok bisa gitu suruh mengasihi musuh? Apalagi preman kan, kalau preman kan biasanya pikirannya susah ngeliat orang seneng ngeliat orang susah kan gitu. Iya, Ini betul. ini bisa mengasihi musuh. Lu gila mengasihi musuh kan gitu. Iya. Ya itu saya sampai sekarang merinding kalau membayanginnya. Gila. Iya, itu mau ngomong apa kita ya? Iya, nggak bisa ngomong apa-apa kita. Itu kayak gitu memang nggak bisa dilogikain. Yang bisa adalah dilakukan, dicobain aja gitu, Pak Rudi. Iya. Betul. Iya, Pak. Oke. Iya. Jadi buat teman-teman Muslim yang masih bertanya tentang Yesus mati untuk kamu, ya masuk logika. Kalau kamu nanya masuk logika, ya memang nggak masuk logika, tapi itu kenyataan. Yesus mati untuk kamu, gitu. Karena mengasihi. Nah, juga mungkin dari pengalaman Pak Rudi saya mau sharing gini, Pak. Jadi ini yang sebenarnya yang disebut berbuah sih. Maksudnya kadang-kadang saya pernah nanya banyak ya beberapa pendeta. Katanya disuruh bertumbuh, ya kan, bertumbuh dan bertumbuh. Terus oke, kita ngomong bertumbuh, parameternya apa? Bilangnya bertumbuh tuh kayak gimana gitu. Nah, itu sama sekali saya belum pernah ketemu yang benar-benar jawabannya tuh masuk akal buat saya gitu. Kebanyakan orang, maksudnya tuh jiwa-jiwa, maksudnya jumlah jemaat dalam gereja yang kayak gitu-gitu. Nah, itu yang saya terus dulu saya sempat cukup lama untuk merenung hal itu gitu. Dan saya dapetin bukan itu sih. Yang kita dapetin itu yang seperti Pak Rudi tadi. Maksudnya kita ditabur benih pengasihi. Yesus mati untuk kamu itu adalah benih kasih kan sebenarnya kan? Iya, Dan betul, Pak. Benih kasih itu harus menghasilkan kasih gitu. Iya. Buahnya adalah buah kasih. Diukurnya dari mana? Ya dari kasih gitu. Dan tadi dari cerita Pak Rudi bisa mengeluarkan kata-kata aku sayang papa. Itu buahnya itu sesuatu yang dahsyat, dan itu ya tadi dahsyatnya bisa bikin orang tua yang mau gambar anak itu langsung ngeheng. Dan seorang Rudi Sang Debaters gitu yang begitu kerasnya juga ngeheng. Gara-gara kata-kata aku sayang kamu, ini suatu kata-kata yang luar biasa sekali gitu. Wow. Oke, Pak Rudi. Terus sekarang dengan layar teologi, rencananya Pak Rudi ke depan gimana, Pak Rudi? Maksudnya apakah ada yang ingin dituju atau gimana gitu dengan layar teologi? Iya. Iya, tadinya memang saya tidak berpikir apa-apa kecuali mau melayani ini ya. Ya, cuman gue mau ngomong-ngomong gitu aja lah gitu. Tetapi ngomong-ngomong begitu saja ternyata nggak bisa hidup apa-apa di YouTube ini. Mau nggak mau harus belajar algoritmanya, mau nggak mau ya harus belajar ya aturan mainnya YouTube ini gitu. Ya. Nah, semakin lama nih sudah 1 tahun lebih sedikit ini ya berjalan, saya ya lebih banyak sukanya saya ya, ada tertekan sedikit ya, ngadepin kamera doang ini ya. Ya, tetapi saya iya. Tapi di luar itu ya saya bahagia sekali. Ya, saya merasakan hidup saya indah sekali. Ya, saya punya pemikiran, ya saya punya sesuatu yang bisa saya bagikan ke orang lain. Jadi setelah saya melihat begini terus makin lama makin banyak yang nonton, terus makin banyak ini. Ya, saya cuma satu deh, mudah-mudahan ya Tuhan masih memberikan kesempatan saya untuk melayani dia gitu. Ya itu aja. Yang terbaik yang ya istilahnya kita ini kan cuma punya 5 roti 2 ikan ya. Sebetulnya kita itu nggak bisa gitu loh untuk melayani, tapi ya kalau Tuhan mau pakai bagaimana gitu. Ya kan? Ya kita hanya mensyukuri aja. Ya, silakan Tuhan ya mau pakai gimana caranya dan lain sebagainya gitu. Saya sih cuma ke situ aja. Jadi betul-betul ingin mempelajari lebih baik lagi tentang YouTube ini ya kan, bagaimana memberikan konten-konten yang lebih baik lagi. Begitu aja pikiran sederhananya sih, Pak. Oke. Kita udah 1,5 jam, Pak Rudi. Kayaknya juga juga kayak kalau misalnya kita ngangkat teman-teman
masuk sini juga kayaknya percuma juga, bakal kelamaan bisa 3 jam 4 jam ini. Jadi Oke. apalagi Pak Rudi sendiri kan di situ kan di channelnya Pak Rudi juga memang udah terima call juga kan, udah jadi Christian Prince Indonesia juga. Jadi nggak ada gunanya kayaknya kalau misalnya saya ngajak teman-teman untuk masuk ke sini. Mungkin saya langsung minta Pak Rudi closing statement, habis itu kita dengarkan lagu dari Haris Haikat ya. Silakan Pak Rudi. Iya. Closing statement Pak Rudi. Ya pertama-tama saya terima kasih sama Tanpa Ragi ya. Jadi memberikan ruang ini untuk bisa sharing ya, untuk berbagi pengalaman ya bersama dengan Tuhan Yesus. Saya bersyukur sekali bisa memberi kesaksian ini ya. Ya Tanpa Ragi, ya saya belajar banyak ya dari Tanpa Ragi, diam-diam tuh saya pelajari banyak hal dari Tanpa Ragi ya. Saya bersyukur bisa mengenal Tanpa Ragi. Ya bahkan kemarin pun saya terkejut ya ketika Tanpa Ragi itu menceritakan proses dia. Ya, proses dia itu membuat video dan lain sebagainya. Ya. Saya bilang, wah, pengorbanannya luar biasa gitu loh. Pengorbanannya luar biasa. Jadi itu memotivasi saya lagi untuk berbuat lebih lagi. Ya karena Tanpa Ragi pantesan dia bisa buat video bagus-bagus begitu gitu. Karena memang dia betul-betul dari sisi konten, dari sisi videonya, pengeditannya, macam-macam itu dikerjakan secara serius. Ya, dan bahkan setelah saya ngobrol ini dan itu saya lihat lebih dalam lagi, ya visinya sangat besar gitu loh. Ya kalau saya diberikan oleh Tuhan pelayanan seperti itu juga saya mau. Cuman ya mudah-mudahan lah ya semua ini kan cuman karya Tuhan aja gitu loh, cuman karya Tuhan gitu. Ya begitu saudara-saudara, thank you banget atas perhatian ya, sudah nonton acara yang cukup panjang ini. Thank you banget ya semuanya. Selamat malam. Terima kasih. Tuhan Yesus mengasihi kita semua. Wow, terima kasih banyak Pak Rudi. Sekian video kali ini teman-teman. Yesus Kristus mengasihi kita semua. Sekarang kita dengar lagunya Bapak Haris Haikat ya. Oh ya. Pikir diri sudah layak terbebankan oleh keragianmu itu, harta, mata, dan tahta, tindakan rencananya kau nyatakan dengan pembenaranmu. Mendera dia bersama cambuk hujatan, menjual dia terulang. Nafsu bermegah jerat dunia dipuja, tangannya terpaku, lambungnya tertikam, darah yang tercurah, beban kita dia tanggung. Haruskah kau salib dia 2 kali? Berkat dari Bapa kau balur dengan dusta, karyanya yang indah ternoda, angkuhnya dunia. Sang penebus diresapi tanpa arti, namanya terinjak tertimpa ilusi.
Anak manusia itu rindu mendekap haru, kau hempaskan lagi dengan kesombonganmu. Mendera dia bersama cemu hujatlah, menjual dia terulang, menyiksa dia bersama kemunafikan, menyangkalinya terulang. Haruskah kau saling dia dua kali berkata di Bapa, kau baru dengan dusta. Ayahnya yang indah ternoda, pulanglah kawan, Bapa mengasihi. Pulanglah kawan, Bapa mengampuni. Pulanglah kawan, Bapa mengasihi. Pulanglah kawan, Bapa mengampuni. Kita dia tanggung. Haruskah kau saling dia dua kali berkata di Bapa, kau baru dengan dusta. Tangannya terpaku, lambungnya tertikam, darah yang tercurah, beban kita dia tanggung. Haruskah kau saling dia dua kali berkat dari Bapa, kau balut dengan dusta. Karyanya yang indah ternoda, pulanglah kawan, Bapa mengasihi. Pulanglah kawan, Bapa mengampuni. Pulanglah kawan, Bapa mengasihi. Pulanglah kawan, Bapa mengampuni.